tentang rivers of living waters, aliran-aliran air hidup. Saya pikir ini menjadi satu hal yang sangat basic dan mungkin sudah jarang dikhotbahkan, tetapi ini merupakan hal yang sangat penting dan menurut pendapat saya ini merupakan fondasi daripada kekristenan yang saudara sampai kapanpun saudara jangan sampai lupa tentang hal ini. Terambil daripada Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kalau kita pilah-pilah, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ya, seperti bukan percaya sembarang percaya. Setan juga percaya bahwa Yesus anak Allah, tetapi dia tidak diselamatkan. Seperti yang dikatakan kitab suci, keyakinan yang seperti dikatakan oleh firman Tuhan. Dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran, dan bukan hanya cuman singular, tetapi ini jamak, dalam bentuk jamak. Ada berbagai macam aliran yang air yang bisa memberikan satu kehidupan. Dalam terjemahan Amplified, mari kita lihat, dan Amplified Bible ada dalam bahasa Inggris, ada banyak terjemahan. Dan kalau saudara ingin lebih mengetahui bahasa aslinya atau arti yang lebih mendalam dalam bahasa Inggrisnya, saudara ambil terjemahan Amplified Bible. Dikatakan, he who believes in me, believe-nya itu artinya who cleaves to trust in, relies on. Jadi bukan sekedar percaya, tetapi bergantung kepada, jadi bukan hanya percaya, tapi mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. As the scripture has said, from his innermost being, dari bagian yang paling dalam orang itu, shall flow, mengalir, continuously, terus menerus. Maksudnya tidak tergantung keadaan, itu akan terus ngalir terus, ya. Springs and rivers of living waters. Awalnya bisa springs, awalnya itu bisa sumber itu, tetapi makin lama makin gede, ada prosesnya itu sampai menjadi sungai, aliran kehidupan. Itu yang dikatakan. Mari kita lihat lagi dari Yohanes pasal yang ke-7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ada 3 kata yang saya ingin saudara simak. Yang pertama, aliran-aliran air hidup. Yang pertama, jadi springs and rivers of living waters. Itu. Yang kedua, dari hati. Jadi mengalirnya itu it begins from the heart, ya. Dan kemudian yang kata ketiga adalah percaya. Melalui kepercayaan kita kepada Tuhan, membuat hati kita itu dimampukan untuk mengekspresikan aliran-aliran air kehidupan. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apa yang disebut arti aliran-aliran air hidup itu, saudara? Nah, setiap kali saudara membaca Alkitab, saudara membaca kata hidup itu bukan milik kita. Hidup itu bukan milik manusia. Hidup itu milik Tuhan. He is the creator. Kehidupan itu milik Sang Pencipta itu sendiri. Hidup itu milik Allah sendiri, saudara. Jadi kita ini diberikan kehidupan, dan kalau waktunya saatnya sudah tiba, maka pada waktu kehidupan itu dicabut lagi sama Tuhan, kita nggak bisa apa-apa, saudara. Dokter yang paling canggih saja tidak bisa membendung adanya kematian, saudara. Kalau kematian sudah merembet kepada seseorang, pakai obat yang bagaimanapun juga tidak bisa menghentikan kematian itu, saudara. Jadi kalau kehidupan sudah mulai, kita manusia ini sangat terbatas. Jadi kalau kita melihat aliran-aliran air hidup, yaitu ini berbicara tentang the God kind of life. Itu, saudara. Kehidupan Allah sendiri, saudara. Aliran-aliran air hidup itu, saudara. Itu kehidupan Allah sendiri. Nah, saudara, dan ini yang menjadi tujuan kehidupan kekristenan kita itu, yaitu kemampuan bagi setiap kita yang terpanggil dengan sesuai dengan rencana Tuhan untuk mampu menghadirkan kehidupan Allah sendiri, yaitu kemampuan untuk menghadirkan kehidupan Kristus di dunia ini, saudara. Nah, ini hal yang paling penting.
Jadi tujuan kita menjadi orang Kristen bukan hanya berbuat ini, berbuat itu, dan semua perbuatan pelayanan semuanya baik, saudara, semuanya baik, tidaklah salah. Tapi the main things itu, tujuan yang paling utama yaitu menghadirkan kehidupan Kristus di tengah dunia yang gelap ini. Amin, saudara. Ini penting sekali, saudara. Jadi bukan hanya prestasi-prestasi dalam pelayanan, bukan hanya itu, tetapi how much Christ can manifest through our life. Itu yang paling penting. Ya, Rasul Paulus mengatakan begini dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus, jadi ada prosesnya ya, diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya apa? Ada prosesnya itu, supaya apa? Hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Jadi ini penting, supaya hidup Yesus itu menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Nah, ini bukan berbicara tentang kehidupan nanti di surga, karena tubuh kita di surga itu memakai tubuh yang baru. Kalau Alkitab mengatakan tubuh yang fana, artinya kehidupan sementara kita di dunia ini. We can manifest the life of Christ while we are living in this earth. Nah, ini yang luar biasa. This is the goal of Christianity. Menghadirkan kehidupan Kristus. Nothing more, nothing less. Nah, kalau sesuatu itu yang membuat akhirnya kita mengatakan Christ is enough for me. Itulah sebabnya ada proses yang dikatakan aku makin berkurang-kurang dan Kristus aku harus makin bertambah-tambah dalam kehidupanku. Kalau ditanyain anjing putih sama anjing hitam menang yang mana kalau tengkar? Anjing putih dong, putih suci. Enggak. Yang dikasih makan lebih banyak itu yang menang, betul enggak? Kalau anjing hitam yang dikasih makan, ya itu yang menang. Nah, keakuan dan kehidupan Kristus itu yang mana yang menang? Kalau kita nurture our ego, kalau kita, ya akhirnya ego, kita menjadi orang Kristen yang egois. Tapi harus ada proses di mana Kristus itu makin bertambah, harus di nurture terus sampai kehidupan Kristus itu sangat dominan, bisa mengalahkan keegoisan kita. Dan baru kita bisa mengatakan Christ is enough for me, because ego will say never enough. Ego itu nggak pernah puas. Kalau saudara, dasar iman kita itu kita dasari dengan keegoisan kita, seluruh kekayaan surga dilimpahkan dalam diri saudara-saudara tidak mungkin puas. Karena itu ego. Kepingin punya dapat satu mobil, kepingin 2 mobil, saudara. Satu pabrik kepingin 2 pabrik. Bukan berarti salah, saudara, itu. Kita memaksimalkan talenta itu bukan berarti salah, saudara. Tapi masalahnya kalau sudah punya 1 istri, nah itu kepingin yang lain lagi, nah itu yang mulai keliru. Saudara. Kalau ego itu seperti black hole yang tidak pernah puas. Christ is enough. Saudara. Kalau saudara mau, kalau dasar iman Kristen itu adalah rasa cukup. Kalau dasar iman kita rasa cukup, maka yang kita imani berikutnya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Itu, saudara. Christ is enough, saudara. Watchman pernah mengatakan demikian. Ini satu hal yang sangat penting, saudara. The sign of true Christianity is not a changed life, but an exchanged life. Tanda dari kekristenan yang sejati bukanlah kehidupan yang berubah, melainkan kehidupan yang ditukar. Saudara, kita ini bisa berubah karena kalau kondisi berubah. Ada ibu-ibu yang mengatakan, aduh Pak Andreas, suami saya ini berubah. Loh, kok bisa berubah? Kok bisa? Iya, kena jalan pagi. Loh, kena jalan pagi bisa berubah. Loh, kok bisa begitu? Oh, itu teman-temannya orang baik-baik. Jadi akhirnya suami saya katut baik. Nah, saudara, jalan pagi bisa merubah orang? Bisa. Saudara ikut ke keyakinan ini, keyakinan agama tertentu, saudara bisa berubah. But that's not enough with Christianity. Karena apa? Selayaknya saudara sudah berubah kalau ketemu Kristus. Tapi lebih daripada itu, saudara. It's not a changed life, but an exchanged life. Hidup Kristus itu sebagai semakin nyata dalam kehidupan kita, sampai satu kali kita bisa mengatakan hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup di dalam aku.
Sebetulnya inilah yang harus menjadi self-image kita. Dan banyak orang keliru. Yang dikejar itu bukan Kristus itu semakin nyata. Yang dikejar itu tentang siapakah kita yang semakin hebat itu. Soalnya ini bahaya sekali. Ada pepatah yang mengatakan don't try to climb to the top only to find out that you have climbed the wrong wall. Jangan naik ke atas hanya untuk saudara ketahui bahwa saudara telah memanjat dinding yang keliru. No, saudara. Jangan sampai saudara kekristenan saudara mati-matian akhirnya saudara salah arah, saudara. Bukan kita lagi. How much Christ yang muncul dalam kehidupan kita. Seorang yang bernama Oswald Chamber mengatakan, you cannot preach the greatness of Christ and at the same time you want to give an impression of how good you are. Saudara tidak bisa mengkhotbahkan betapa luar biasanya Kristus dan pada waktu yang sama saudara ingin memberikan impresi betapa baiknya saudara sendiri. Cannot. Saudara. Kita yang harus makin berkurang, Kristus akan makin bertambah. Saudara. Kalau kita mau mendapat kekuatan daripada Tuhan, kita harus mengakui kelemahan kita. Betul nggak? Saudara? Kalau orang itu mau kuat dan tidak pernah mengakui kelemahan dia tidak akan pernah mengalami kuasa Kristus. Betul? Betul, saudara? Itu prinsipnya, saudara. Dan kita tidak akan pernah mendapat God's wisdom, hikmat daripada Tuhan, sebelum kita mau mengakui kegoblokan kita. Kalau kita merasa pinter dan keminter, pinter itu satu anugerah ya. Orang dikasih kepandaian itu kan anugerah. Tapi keminter itu kesombongan, saudara. Kalau orang merasa keminter, saudara, nah itu. Dia tidak pernah akan mendapatkan the wisdom of Christ. Kalau kita mau mendapat penghiburan daripada Tuhan, kita harus membuka diri dan mengatakan semua kesusahan, kesedihan, stres, struggle dalam kita. Begitu saudara mau terbuka sama Tuhan, penghiburan daripada Tuhan itu akan ada dalam diri saudara. Itu saudara. Ya, jadi mari kita belajar dan pertanyaannya sekarang itu, apakah anak-anakmu melihat Kristus di dalam engkau? Apakah istrimu melihat Kristus dalam? Apakah suamimu melihat Kristus? Biarlah Kristus itu makin bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Saudara hati-hati menjaga self image, hati-hati. Nah, kenapa ini penting kita bahas? Hari-hari ini di dunia pendidikan ada yang disebut artificial maturity. Saudara lihat di Google, saudara, apa artificial maturity itu melanda banyak anak-anak muda. Karena apa? Dengan internet dan sekarang di dunia maya itu kita bisa mendapat segala macam informasi secara luar biasa. Luar biasa, pengetahuan luar biasa ya. Anak muda sekarang itu tahu banyak, sudah pokoknya di Google aja, Wikipedia, semuanya, tahu banyak semuanya. Tetapi saudara, akhirnya jiwanya kurang berkembang sehingga kadang-kadang kalau orang sudah tahu banyak kan merasa hebat, saudara. Tetapi tidak diimbangi dengan kedewasaan secara jiwani. Dan akhirnya pada waktu mereka harus menghadapi realita kehidupan, ternyata yang pinter, yang jenius, yang dianggap tahu banyak, yang hebat, ternyata itu pengetahuan mereka tidak akan menolong mereka dalam menyelesaikan masalah yang harus mereka hadapi. Why? Belum ada kematangan secara psikologi, artificial maturity. Juga demikian, hati-hati dengan banyak orang Kristen yang demikian. Pengalamannya banyak, pengetahuannya banyak, kenal hamba Tuhan juga banyak. Saya pernah pergi ke Semarang, tinggal di rumah teman daripada pendeta Adi Sutikno, pendeta GKPB yang di Semarang itu, saya tinggal di situ dan begitu masuk itu, waduh, saya lihat foto itu di rumahnya dia itu, fotonya dia dengan seluruh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang terkenal di seluruh Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, luar negeri, foto hamba-hamba Tuhan bule, luar biasa. Saya lihat satu persatu, hamba Tuhan yang ngetop itu, saudara. Ada semua dipasang semua di rumahnya. Saya lihat semuanya, tidak ada saya, saudara. Waduh, ya udah belum ngetop. Ya, tidak apa-apa, saudara. Ya, gitu. Yang kita cari kan bukan ngetopnya, saudara. Ya itu. Ya akhirnya, tetapi kalau Kristusnya kerdil di dalam hidup kita, kita artificial maturity. Udah lama dari Kristen tapi masih kekanak-kanaan. Sudah lama jadi orang Kristen tapi pada waktu menghadapi masalah
Kemudian Ishak timbul satu karakter yang memalukan, saudara. Saudara, dengan terus terang pada saudara, kekristenan ini dikenal sebagai apa? Hari-hari ini suka tengkar, suka berselisih, suka pecah, saudara. Saudara, hati-hati, jangan-jangan kita ini terjebak dengan artificial majority. Kita tahu banyak, melayani juga sering, sibuk, but Christ, kehidupan Kristus menjadi kerdil dalam kehidupan kita. Saudara, dunia nggak butuh kejeniusan kita. Di dunia banyak orang jenius. Di dunia ini membutuhkan orang jenius, tapi juga yang cinta Tuhan habis-habisan. The world needs Christ. Dan Kristus yang ada di dalam diri kamu yang mereka nantikan. Bukan yang teoritis, bukan. Tapi Kristus yang ada dalam diri kita. Jadi mari kita sadari tentang itu. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Bill Bratton. Siapakah dia? Dia adalah bapak rohani Bapak Yeremia Rim. Setahu saya, sering Pak Yeremia Rim pergi ke gerejanya yang ada di Springfield, Missouri. Setiap kali Pak Yeremia mengalami pergumulan, seringkali Pak Yeremia pergi ke tempat Springfield, Missouri itu, berbincang-bincang dengan hamba Tuhan yang senior ini, disegarkan kembali, melayani kembali. Orangnya sederhana, gerejanya bukan gereja mega church. Pernah datang ke Indonesia 2 tahun yang lalu, saya berkunjung ke gerejanya di Springfield, Missouri, House of Prayer di Springfield, Missouri, melayani di sana dalam bahasa Inggris, saudara, khotbah bahasa Inggris, saudara. Sungguhan bahasa Inggris, Inggris Jawa, saudara. Pokoknya nekat aja, saudara, ya. I understand, you understand, God understand, no problem. Gitu. Pokoknya kalau orang mau nekat aja bisa juga, saudara. Dan habis khotbah, kok ya ada orang yang nangis ya, saudara. Waktu penyembahan ada orang yang nangis. Saya jadi berpikir, ini orang yang nangis ini ada 2 kemungkinan. Satu, kena firmannya, saudara. Yang kedua, dia nangis, nggak ngerti pendeta ini ngomong apa. Itu, saudara. Tetapi hamba Tuhan ini menjadi hamba Tuhan yang sangat humble sekali. Dan beritanya cuma satu aja, Christ manifest in the flesh. Itu utama berita. Christ manifest in the flesh. Kristus itu